Halo, kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami untuk memenuhi UTS Manajemen Rantai Pasok. Di sini tugas kami berjudul Penerapan Supply Chain Management atau SCM ikan lele di Kota Kupang. Di sini saya sebagai moderator sekaligus ketua, yaitu nama saya Cindy Yohana Wulanda Mauk, NIM 20110080. Kemudian materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Oke, di sini nama saya Jody Nicholas Tenesip dengan NIM 20110095. Di sini saya berperan sebagai pemateri 1. Di sini materi yang saya bawakan yaitu latar belakang. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi kinerja dan menggambarkan model efisien manajemen rantai pasok ikan lele di Kota Kupang. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui rantai pasok ikan lele di Kota Kupang yang di dalamnya terdapat 3 aliran, yaitu aliran produk, aliran keuangan, aliran informasi, dari hulur ke hilir dan dari hilir ke hulur. Oke. Di sini SM-nya itu merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retail, dan customer. Artinya, barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada tempat yang tepat, dengan tujuan mencapai suatu biaya dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai service level yang diinginkan. Dalam pembudidayanya juga perlu adanya proses manajemen yang dimulai dari penebaran bibit, pasokan pakan, perawatan, proses panen sampai ke pemasaran ikan lele ke konsumen sehingga terkontrol dengan baik. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Maria Irginia Sasi, NIM 21110017. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan membawakan materi tentang analisa model supply chain management. Komponen supply chain management terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, rantai supply hulu atau upstream supply chain management, meliputi aktivitas perusahaan atau manufacturing dengan para supplier dan koneksinya atau para penyalur sekunter. Yang kedua, manajemen internal supply rantai atau internal supply chain management, meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan input dari supplier ke dalam keluaran organisasi itu. Yang ketiga, supplier rantai supplier hilir atau downstream supply chain management, meliputi aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Saya akan membawa materi ketiga. Nama saya Ivan Putra Skala, NIM 20110010. Di sini komponen yang terjadi pada supply chain manajemen pendistribusi ikan lele yaitu supplier yang disebut sebagai upstream karena sebagai pemasok bahan baku bibit lele, pakan, obat, nutrisi, serta alat penunjangan pembudidaya disebut sebagai internal, yang mana dalam kegiatannya pengelola dan mengorganisasikan pada proses pembesaran ikan lele. Dari mulai pemberian pakan, perawatan kolam, panen sampai pengiriman. Kegiatan pada proses pembudidayaan ini adalah mengatur produksi ikan lele yang akan diinstruksikan kepada distributor. Customer pengepul disebut sebagai downstream, yang mana dalam alur bertugas sebagai konsumen akhir para pendistribusi ikan lele. Materi selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Michael Bernard Limbongan, NIM 20110091. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang di atas. Keuntungan strategi supply chain management. Yang pertama, memuaskan pelanggan.
Dengan menerapkan supply chain management, maka pembudidaya ikan lele dapat memuaskan para pelanggannya dengan menghasilkan ikan lele yang sesuai dengan permintaan pelanggan sebagai mitra usahanya. Yang kedua, meningkatkan pendapat. Yang ketiga, menurunkan biaya. Dengan adanya supply chain management, peternak ikan lele dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk semua prosesnya. Yang keempat, bisnis menjadi semakin besar. Dengan menerapkan supply chain management, maka akan mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga lambat laun bisnis tersebut akan menjadi lebih besar, kuat dan besar. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, berdasarkan penjelasan-penjelasan dari teman saya, kami dapat menarik kesimpulan bahwa rantai pasokan ikan lele di Kota Kupang adalah mulai dari pembudidaya, kemudian ke pengumpul, kemudian ke pengecer, dan kemudian ke konsumen akhir. Dan pelaku rantai pasok ikan lele di Kota Kupang telah mengelola hubungan antar pasokan dari hulu ke hilir atau upstream dan hilir ke hulu atau downstream dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.